Pada masa itu, Israel sedang berada dalam kegelapan rohani yang dalam. Raja Ahab bersama istrinya Izebel dari Sidon telah menyesatkan bangsa Israel untuk menyembah Baal, dewa hujan dan kesuburan bangsa kafir. Bait-bait Tuhan dibiarkan kosong, sementara mezbah-mezbah Baal berdiri megah di setiap bukit. Para nabi Tuhan diburu, dibunuh, dan disembunyikan. Di tengah kekelaman itu, muncul seorang pria sederhana dari pegunungan Gilead, Elia orang Tisbe. Elia bukan dari keturunan bangsawan, bukan imam, bukan orang yang berpendidikan tinggi. Namun api Tuhan menyala dalam hatinya. Ia hidup di padang yang sunyi, terbiasa berdoa dan mendengar suara Tuhan dalam kesunyian. Dan pada suatu hari suara itu berbicara, "Pergilah, hadapilah Ahab dan katakan firman-Ku." Dengan langkah mantap, Elia menempuh perjalanan menuju istana Samaria. Di sekelilingnya tanah mulai retak karena kekeringan yang melanda. Namun di matanya ada cahaya iman. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ketika ia berdiri di hadapan Raja Ahab yang bermahkota, Elia tidak gentar. Dengan suara lantang ia berseru, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kata-kata itu menggema di ruang takhta, menebar keheningan yang mencekam. Para prajurit terdiam, Izebel menatap tajam, dan Ahab menggertakkan gigi dalam amarah. Namun Elia sudah pergi dengan perintah baru dari Tuhan. "Pergilah dan sembunyikan dirimu di tepi sungai Krit." Sejak saat itu langit menutup pintunya, awan-awan lenyap, matahari membakar bumi tanpa ampun. Ladang-ladang menjadi gersang, sungai-sungai mengering, ternak mati, dan rakyat kelaparan. Baal, dewa hujan yang mereka sembah, tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, di tempat tersembunyi, seorang nabi sedang berdoa dengan tekun, menjaga perintah Tuhan, dan menunggu waktu yang ditentukan. Elia tahu bahwa firman Tuhan bukan permainan, demi menanggung penderitaan bersama bangsanya. Namun di hatinya ada keyakinan. Hujan akan datang hanya bila Tuhan menghendaki. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi ia tahu satu hal, lebih baik taat pada suara Tuhan daripada tunduk pada raja manusia. Di tengah kekeringan yang melanda seluruh negeri, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Terima kasih tentang iman yang mamir. Doa yang menggetarkan langit, dan api surgawi yang akan membuktikan siapa Allah yang sejati. Dan semuanya dimulai dari satu suara. Suara seorang nabi yang berani berdiri di hadapan raja dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup." Setelah menyampaikan firman penghakiman kepada Raja Ahab, Elia menghilang dari pandangan manusia. Tuhan sendiri yang menyembunyikan dia, jauh dari istana dan mata-mata Izebel. Suara Tuhan datang lagi kepadanya, lembut namun pasti. "Pergilah dari sini, menyimpanglah ke timur. Kemudian bersembunyilah di tepi sungai Krit, di sebelah timur sungai Yordan. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kepadamu di sana." Jami Raja-Raja di Besti 4. Perintah itu aneh bagi logika manusia. Bagaimana mungkin seekor burung gagak, hewan pemangsa najis, dan rakus ikan membawa makanan kepada seorang manusia? Tapi Elia tidak bertanya. Dia hanya taat. Ia tahu jika Tuhan berfirman, alam semesta pun tunduk. Dengan langkah tenang ia meninggalkan keramaian, menuruni lembah-lembah tandus yang mulai retak karena panas matahari. Setelah perjalanan jauh, ia tiba di sebuah lembah kecil di tepi sungai Krit. Airnya masih mengalir jernih, terlindung oleh batu-batu besar dan pepohonan gurun yang kering. Disitulah ia berdiam, sendirian bersama Tuhan. Hari pertama pagi menjelang, Elia duduk termenung berdoa di bawah pohon arar. Tiba-tiba sayap berderu di udara. Seekor burung gagak hitam melintas, lalu menjatuhkan sepotong roti di hadapannya. Tidak lama, burung lain datang membawa potongan daging kecil. Elia menatap kagum, janji Tuhan nyata. Setiap pagi dan petang, burung-burung itu datang seperti utusan surgawi, mengantarkan makanan tepat waktu. Di antara kesunyian lembah, Elia menikmati damai yang tidak bisa diberikan dunia. Hari demi hari berlalu. Di siang hari, panas membakar. Di malam hari, bintang-bintang bersinar seperti obor di langit. Di tengah kesunyian, Elia belajar satu pelajaran penting. Ketika dunia menolakmu, Tuhan memeliharamu dengan cara yang tidak pernah kau bayangkan. Dinamo musim terus berjalan. Tanah semakin kering, awan tak lagi terlihat, dan matahari mengeringkan sungai-sungai kecil.
Suatu pagi Elia bangun dan mendapati air sungai mulai menyusut. Hari berikutnya, aliran itu tinggal setetes, hingga akhirnya sungai Krit pun kering. Bagi manusia biasa, itu pertanda bencana. Tapi bagi seorang nabi yang hatinya sudah ditempa iman, itu hanyalah perintah baru dari Tuhan yang belum diucapkan. Elia duduk tenang, memandang lembah yang kini sunyi. Ia tahu Tuhan yang memerintahkan gagak memberi makan, juga mampu membuka jalan baru ketika sumber lama mengering. Dalam keheningan ia berdoa, "Ya Tuhan, Engkau yang mengirim hujan dan menahan awan. Engkau juga yang memberi hidup bagi jiwaku. Bukan sungai ini yang menjadi sumberku, melainkan Engkau sendiri." Dan tepat ketika air terakhir menghilang, suara Tuhan kembali terdengar. "Bangkitlah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Di sana seorang janda telah kuperintahkan untuk memberi makan kepadamu." Sekali lagi Elia harus berjalan, meninggalkan tempat perlindungan, melangkah menuju negeri asing, demi percayakan hidupnya kepada janji Tuhan yang belum ia lihat. Namun di langkah kakinya, iman tumbuh semakin dalam. Kita tahu kini, bahkan di padang gersang pun Tuhan tetap setia. Setelah sungai Krit mengering, Tuhan mengutus Elia menuju Sarfat, sebuah kota kecil di wilayah Sidon, negeri asal Isabel, musuh utama Elia. Ironisnya, Tuhan mengirim nabinya bukan ke rumah orang kaya di Israel, melainkan ke rumah seorang janda miskin di negeri penyembah Baal. Elia berjalan jauh di bawah terik matahari, melewati gurun gersang dan bukit berbatu. Tubuhnya lelah, langkahnya berat, tetapi imannya tetap menyala. Cuma taso, setiap langkahnya dipandu oleh Tuhan yang setia. Setelah perjalanan panjang, ia tiba di gerbang kota Sarfat. Di sini sebelah, ia melihat seorang janda sedang memungut ranting-ranting kecil. Pakaian wanita itu lusuh, wajahnya tampak letih, dan di matanya ada bayangan putus asa. Dengan suara lembut Elia berkata, "Tolong ambilkan sedikit air bagiku untuk kuminum." Wanita itu beranjak hendak mengambil air, tapi Elia menambahkan, "Bawalah juga sepotong roti di tanganmu." Wanita itu berhenti. Matanya menatap Elia penuh sedih. "Demi Tuhan Allahmu yang hidup," katanya pelan, "aku tidak mempunyai roti, hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku sedang memungut 2-3 potong kayu api untuk mempersiapkannya bagi aku dan anakku. Sesudah kami makan, kami akan mati." Kata-kata itu menusuk hati Elia. Ia tahu inilah orang yang Tuhan sebut janda yang telah diperintahkan untuk memeliharanya. Tapi bagaimana mungkin orang yang hampir mati kelaparan bisa menolongnya? Namun Tuhan telah berbicara, dan Elia percaya. Dengan suara penuh keyakinan ia berkata, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti katamu. Tetapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah buatlah bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak, kensi api dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi." Tuh ada jeda sejenak, angin gurun berhembus pelan. Lalu wanita itu menatap Elia dan tanpa banyak bicara ia taat. Ia pulang, menyalakan api kecil, dan membuat roti tipis terakhir dari sisa tepungnya. Namun ketika ia menuangkan minyak, ia tertegun. Minyak itu tidak habis. Ia melihat ke tempayan tepung. Tepunya tetap penuh. Hari berganti hari, minggu menjadi bulan, dan setiap kali ia membuka tempayan dan buli-buli itu, tepung dan minyak tidak pernah berkurang. Tuhan yang hidup telah memelihara mereka. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, anak tunggal janda itu jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Wanita itu menangis dan berseru pada Elia, "Apakah engkau datang untuk mengingatkan dosaku dan membunuh anakku?" Dengan hati penuh belas kasih, Elia mengambil anak itu ke kamarnya. Ia membaringkannya di tempat tidurnya, lalu berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allahku, kiranya engkau mengembalikan nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." 3 kali ia meniarap di atas anak itu dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan mendengar doa Elia, anak itu hidup kembali. Elia menggendongnya turun dan berkata, "Lihatlah anakmu hidup." Wanita itu menangis dan berseru, "Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar." Di rumah kecil di Sarfat, iman seorang janda dan seorang nabi bertemu. Dan dari tangan Tuhan, kehidupan baru lahir kembali. Tahun demi tahun berlalu, dan tanah Israel tetap kering kerontang. Sungai-sungai mengering, ladang menjadi debu, ternak mati, dan rakyat hidup dalam ketakutan. 3 tahun lamanya langit tertutup. Tak ada hujan, tak ada embun.
Di seluruh negeri, nama Elia dibenci dan dicari. Raja Ahab menganggapnya penyebab bencana, dan Izebel masih memburu setiap nabi Tuhan yang tersisa. Namun di tengah kekacauan itu, Tuhan berbicara lagi kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab kehendak menurunkan hujan ke atas muka bumi. Itu raja-raja lihat pelatau. Elia pun bangkit dan berjalan menembus padang gersang menuju Samaria. Perjalanan itu berat, tapi hatinya penuh keyakinan. Dia tahu, hari penghakiman atas Baal sudah dekat. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pria saleh bernama Obadja, kepala istana Raja Ahab. Meskipun bekerja di bawah raja yang jahat, Obadja tetap takut akan Tuhan. Diam-diam ia menyembunyikan 100 nabi Tuhan di 2 gua, memberi mereka makan dan minum selama masa penganiayaan Izebel. Ketika Elia memanggil namanya, Obadja terkejut dan sujud di tanah. "Engkaukah itu, tuanku Elia?" katanya gemetar. Elia menjawab, "Pergilah, katakan kepada tuanmu Ahab, Elia ada di sini." Obadja ketakutan. Dia tahu Ahab telah mencari Elia ke segala negeri dan mengancam siapapun yang tidak bisa menunjukkan keberadaannya. "Jika aku pergi dan engkau menghilang lagi," katanya, "Ahab akan membunuh aku." Namun Elia meyakinkannya, "Demi Tuhan yang hidup, Kau akan memperlihatkan diriku kepada Ahab hari ini." Maka pergilah Obadja, dan Ahab pun datang menemui Elia. Ketika mereka bertemu, Ahab menuding dengan kemarahan, "Engkaukah yang mencelakakan Israel ini?" Elia menatapnya tajam dan menjawab, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu, karena kamu telah meninggalkan perintah Tuhan dan mengikuti Baal." Lalu Elia menantang Ahab, "Kirimlah seluruh Israel ke Gunung Karmel, dan juga nabi-nabi, Baal sebanyak 450 orang serta nabi-nabi, Asyera sebanyak 400, orang yang mendapat makan di meja Izebel. Janganlah kita akan lihat siapa Allah yang benar." Ahab setuju, maka ribuan orang berkumpul di lereng Gunung Karmel, tempat tinggi yang menghadap ke laut. Udara dipenuhi ketegangan. Di satu sisi berdiri Elia seorang diri, di sisi lain berdiri 450 nabi. Baal dengan pakaian megah dan wajah penuh kesombongan. Rakyat berdiri di antara mereka, bimbang dan takut. Elia berseru kepada orang banyak, "Berapa lama lagi kamu akan berdua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tetapi kalau Baal, ikutilah dia." Tidak ada yang menjawab, hanya suara angin yang berhembus di antara batu-batu gunung. Maka Elia mengusulkan ujian, 2 mezbah, 2 lembu jantan, tetapi tidak boleh ada api. Siapapun yang berdoa dan api turun dari langit, dialah Allah yang benar. Hari yang menegangkan, itu akan segera menjadi panggung terbesar bagi kuasa Tuhan. Elia berdiri sendirian, melawan ratusan nabi palsu, tapi hatinya teguh. Ia tahu, di balik langit yang tertutup, Tuhan Israel masih berdaulat. Dan di puncak Gunung Karmel yang sunyi itu, api surga bersiap untuk menyala. Langit Gunung Karmel terasa berat hari itu, bukan karena awan, tapi karena ketegangan yang menyesakkan. Rakyat Israel berkerumun di lereng, menanti siapa yang akan menang, Baal atau Tuhan Israel. Di satu sisi, ratusan nabi Baal bersiap di sekitar mezbah megah mereka. Di sisi lain berdiri seorang nabi tunggal, Elia, dengan pakaian sederhana dan mata yang berkilat oleh iman. Elia berkata kepada mereka semua, "Pilihlah seekor lembu jantan bagi kamu. Persiapkanlah itu, tetapi janganlah kamu menaruh api. Ku pun akan mempersiapkan lembu yang lain." Jadi Volsifi yang menurunkan api dari langit, dialah Allah yang benar. Nabi-nabi Baal segera mulai dengan teriakan dan tarian mereka. Dari pagi hingga tengah hari mereka berseru-seru, "Hai Baal, jawablah kami." Namun tak ada suara, tak ada api, tak ada apa-apa selain gema teriakan mereka di antara batu-batu gunung. Mereka menari dengan semakin liar, melukai diri dengan pedang dan tombak hingga darah mengalir di tubuh mereka. Tapi tetap tidak ada jawaban. Menjelang tengah hari, Elia berdiri dan berseru dengan tenang namun tajam terus. "Berserulah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia sedang merenung atau sedang sibuk atau sedang bepergian. Mungkin ia sedang tidur dan perlu dibangunkan." 4 buyung, lalu 8, lalu 12. Air mengalir hingga membasahi korban dan memenuhi parit di sekeliling mezbah. Tidak ada kemungkinan api bisa menyala kecuali dari surga. Elia maju menengadahkan tangan dan berdoa dengan suara yang dalam. "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui bahwa Engkau Allah di Israel. Dan aku ini hamba-Mu,
dan bahwa atas perintah-Mu aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka berbalik." Seketika itu juga api Tuhan turun dari langit. Api itu membakar korban bakaran, kayu, batu, debu, bahkan air yang ada di parit itu. Sinar oranye menyilaukan menerangi wajah semua orang. Panasnya terasa seperti gelombang kuasa ilahi. Rakyat tertegun, lalu serentak berseru, "Tuhan dialah Allah! Tuhan dialah Allah!" Elia berdiri tegak, wajahnya bercahaya oleh pantulan api itu. Elia tahu Tuhan telah menjawab. Di hadapan seluruh Israel, Baal telah dipermalukan, dan Allah yang hidup dimuliakan. Hari itu, di Gunung Karmel, iman menyalakan kembali api yang memadamkan keraguan seluruh bangsa. Dan dari langit yang selama ini tertutup, Tuhan bersiap menurunkan berkat-Nya, hujan yang lama dinantikan. Gunung Karmel masih berasap setelah api Tuhan turun. Rakyat Israel tersungkur menyembah, berseru, "Tuhan dialah Allah." Suara mereka bergema di lembah-lembah, menggema hingga ke laut. Di satu sisi, para nabi Baal telah ditumpas, tanda bahwa kuasa kegelapan telah dikalahkan. Namun satu hal masih tertunda, langit masih kering, belum ada hujan. Elia tahu tugasnya belum selesai. Tuhan telah membuktikan diri dengan api, tetapi kini ia akan menunjukkan kasih-Nya dengan hujan berkat. Maka Elia berkata kepada Raja Ahab, yang kini gemetar dan tertegun oleh kuasa Tuhan, "Pergilah, makan dan minum, sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran." Namun ketika Ahab pergi ke kemahnya, langit masih bening tanpa awan. Tak ada tanda apapun, hanya debu yang berterbangan di antara batu-batu kering. Tapi Elia tidak menilai dengan mata, melainkan dengan iman. Dia naik ke puncak Gunung Karmel, mencari tempat sunyi untuk berdoa. Di sana ia berlutut, menundukkan wajahnya ke tanah. Dia meletakkan kepalanya di antara lututnya. Sebuah postur kerendahan yang dalam, seorang Nabi Agung yang merendahkan diri di hadapan Pencipta langit dan bumi. Dia memanggil pelayannya dan berkata, "Baiklah dan pandanglah ke arah laut." Pelayan itu pergi, lalu kembali dengan suara pelan. Tidak ada apa-apa. Elia tetap diam. Dia berdoa lagi, lebih sungguh, lebih dalam. "Pergilah sekali lagi," katanya. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Setiap kali pelayan itu kembali dengan jawaban yang sama. Tidak ada apa-apa. Namun Elia tidak menyerah. Iman sejatinya bukanlah iman yang cepat puas, melainkan yang tekun sampai akhir. Ia tahu janji Tuhan pasti digenapi pada waktunya, maka ia berdoa lagi untuk ke-7 kalinya. Pelayan itu naik sekali lagi ke puncak bukit, memandang ke arah laut. Angin tiba-tiba berubah, debu terangkat. Di ufuk jauh di antara kabut panas, tampak sebuah awan kecil sebesar telapak tangan manusia. Pelayan itu berlari kembali, napasnya tersengal. "Lihat, ada awan kecil naik dari laut." Elia tersenyum. "Tuh cukup," ia berkata. "Pergilah katakan kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, supaya hujan tidak menahan engkau." Langit yang tadinya bening kini berubah cepat. Awan-awan hitam berkumpul seperti pasukan surgawi. Petir berkilat di cakrawala. Angin berhembus kencang, dan dalam sekejap hujan deras pun turun. Air mengalir di lereng Karmel, menghidupkan kembali bumi yang gersang. Tetes demi tetes hujan menjadi simbol pemulihan, bukti bahwa ketika hati bangsa berbalik kepada Tuhan, langit pun terbuka kembali. Dan di tengah badai itu, Elia berdiri di atas gunung dengan pakaian basah kuyup, namun hatinya penuh sukacita. Di bawah sana, Ahab menunggang kereta kudanya melaju ke arah Yizreel, tapi roh Tuhan turun ke atas Elia. Dia mengikat pinggangnya, berlari mendahului kereta Ahab hingga ke gerbang kota. Hujan itu bukan sekadar air, itu tanda kasih. Tuhan yang kembali mengalir kepada umat-Nya, sebab setiap doa yang diucapkan dengan iman, sekecil apapun mampu menggerakkan langit. Hujan sudah turun, bumi kembali hidup. Namun di istana Yizreel, hati Isabel tetap sekeras batu. Ketika mendengar kabar bahwa semua nabi Baal telah dibunuh di Gunung Karmel, amarahnya menyala seperti api neraka. Ia menggris pesan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Sebakali zibis lagi jika besok pada waktu seperti sekarang aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Tungi Raja-Raja 19:2. Elia yang baru saja menantang ratusan nabi palsu dan memanggil api dari langit, tiba-tiba takut. Ancaman seorang wanita membuat imannya goyah. Ia melarikan diri sejauh mungkin, meninggalkan Yizreel,
menyeberangi padang gurun Yehuda, hingga tiba di Beersheba, perbatasan selatan negeri itu. Di sana Sis meninggalkan pelayannya dan melanjutkan perjalanan seorang diri ke dalam padang gurun. Langit terik pasir membakar telapak kakinya, dan angin panas menampar wajahnya. Ia berjalan seharian penuh tanpa arah, kelelahan dan hancur hati. Dia duduk di bawah sebatang pohon arar, lalu berseru dengan suara gemetar, "Cukuplah sekarang. Ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Kata-kata itu adalah jeritan dari hati yang lelah, seorang hamba Tuhan yang merasa gagal. Elia, nabi perkasa yang pernah melihat api turun dari langit, kini hanya ingin menyerah. Jodi berbaring di bawah pohon, tertidur dalam keputusasaan. Namun kasih Tuhan tidak meninggalkan dia. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuhnya dan berkata lembut, "Bangunlah, makanlah." Elia membuka mata dan melihat di sebelahnya sepotong roti bakar di atas batu, panas dan sebuah kendi air. Dia makan dan minum, lalu berbaring lagi. Untuk kedua kalinya malaikat datang dan berkata, "Osiose, bangunlah, makanlah, sebab perjalananmu masih jauh." Elia bangkit, makan dan minum lagi. Makanan itu memberinya kekuatan ilahi. Dengan tenaga itu ia berjalan 40 hari dan 40 malam menuju Gunung Horeb, Gunung Allah. Di sana, dia sendiri dalam sebuah gua, menutupi wajahnya dari dunia. Dalam kegelapan gua itu, suara Tuhan datang, bukan dalam amarah, tapi dalam kelembutan. "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Dengan suara berat Elia menjawab, "Aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam. Tetapi orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu. Aku seorang diri yang masih tinggal, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Tuhan tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan peristiwa. Angin besar dan kuat melanda gunung itu, tapi Tuhan tidak ada dalam angin. Lalu datang gempa bumi, namun Tuhan tidak ada dalam gempa. Setelah itu api, tapi Tuhan tidak ada dalam api. Dan setelah semuanya reda, terdengar suara lembut yang tenang. Bukan guntur, bukan api, bukan kedahsyatan, tetapi kehadiran yang penuh damai. Elia menutupi wajahnya dengan jubah dan sujud di tanah. Dia tahu, Tuhan hadir dalam ketenangan itu, dalam suara kecil yang penuh kasih. Dalam keheningan itu Tuhan berfirman, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memulihkan arah hidup Elia. "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Urapkan Hazael menjadi raja atas Aram, Yehu menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat menjadi nabimu menggantikan engkau." Perintah itu sederhana namun penuh makna. Tuhan sedang menunjukkan bahwa pekerjaannya belum selesai, dan Elia bukanlah satu-satunya alat di tangannya. Masih ada generasi berikutnya, masih ada rencana yang lebih besar dari dirinya. Dan Tuhan menambahkan dengan lembut, "Aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel yang tidak sujud kepada Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Air mata menetes di wajah Elia. Ia sadarkan selama ini ia tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai bahkan dalam sunyi. Dan di seluruh Israel masih ada ribuan hati yang setia, tersembunyi dari pandangan manusia, namun dikenal oleh Tuhan. Ketika Elia turun dari Gunung Horeb, dia bukan lagi seorang pelarian yang letih, melainkan seorang hamba yang dipulihkan. Ia membawa perintah baru, tujuan baru, dan hati yang baru. Ia belajar bahwa kuasa Tuhan bukan hanya dalam keajaiban besar, tetapi juga dalam suara lembut yang menghidupkan iman. Dari gunung sunyi itu dimulailah babak baru dalam perjalanan Elia, perjalanan menuju pertemuan dengan murid yang akan mewarisi jubahnya, Elisa. Setelah mendengar suara lembut Tuhan di Gunung Horeb, Elia turun kembali ke dunia manusia, dunia yang masih gaduh dengan dosa dan ketidaktaatan. Namun kini langkahnya berbeda. Dia tidak lagi berjalan dengan beban keputusasaan, melainkan dengan hati yang penuh damai. Tuhan telah memberinya arah baru, mencari penerus yang akan melanjutkan panggilannya. Perjalanan panjang membawanya ke Abel Mehola, sebuah lembah subur di tepi sungai Yordan. Di sana, matahari sore memantulkan cahaya keemasan di ladang-ladang luas. Seorang pemuda sedang membajak dengan 12 pasang lembu, tanda bahwa keluarganya bukan orang miskin. Pemuda itu bernama Elisa bin Safat. Elia berhenti di tepi ladang itu. Ia memandangi pemuda itu sejenak. Tangan kuat, wajah jujur, dan mata yang memancarkan ketekunan. Tanpa berkata sepatah pun, Elia melangkah mendekat dan melemparkan jubahnya ke atas Elisa. Jubah itu bukan sekadar kain, itu simbol panggilan surgawi. Elisa tersentak, namun dalam hatinya ia mengerti, ini adalah panggilan Tuhan.
Tanpa ragu, ia meninggalkan lembu-lembunya dan berlari mengejar Elia. "Izinkan aku mencium ayah dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikuti engkau," katanya. Elia menjawab lembut, "Pergilah dan kembalilah, sebab apa yang telah kuperbuat kepadamu itu dari Tuhan." Elisa pun kembali sejenak ke rumahnya, tetapi bukan untuk menunda, melainkan untuk melepaskan masa lalunya. Elia menyembelih lembu-lembunya, memecahkan kuk kayu untuk membuat api, dan memasak daging itu bagi orang-orang di kampungnya. Ia memberikan semuanya sebagai tanda perpisahan dan penyerahan penuh, yaitu tidak meninggalkan pintu untuk kembali. Sejak waris itu, Elisa mengikuti Elia. Ia menjadi pelayannya, berjalan di belakang, mendengar setiap ajaran, melihat setiap mujizat, dan belajar setiap langkah iman dari gurunya. Elia kini memiliki teman, seperjalananku, seorang anak rohani yang akan melanjutkan api pelayanan ketika waktunya tiba. Bersama, mereka mengunjungi sekolah-sekolah nabi, membimbing umat yang masih setia, dan memperingatkan raja-raja Israel tentang jalan mereka yang menyimpang. Elisa melihat dengan matanya sendiri bagaimana Tuhan bekerja melalui Elia, air yang terbelah, minyak yang tidak habis, anak yang dibangkitkan, dan firman Tuhan yang mengalahkan kekuatan raja. Dari hari ke hari, hatinya semakin menyala oleh panggilan yang sama. Bagi Elia, kehadiran Elisa membawa penghiburan. Ia tahu bahwa pekerjaannya tidak berakhir dengan dirinya. Ada seseorang yang akan meneruskan suara kenabian itu, menjaga api iman, agar tidak padam di tengah bangsa yang mudah berpaling. Tahun-tahun berlalu, dan hubungan mereka tumbuh bukan hanya sebagai guru dan murid, tetapi seperti ayah dan anak rohani. Elia mengajarkan bukan hanya mujizat, tapi juga ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Mereka berjalan bersama melewati lembah dan gunung, berbagi makanan sederhana, dan berdoa di malam sunyi. Elisa belajar bahwa menjadi hamba Tuhan bukan tentang kekuasaan, tapi tentang ketaatan total. Elia kini tahu, waktunya di dunia ini mulai mendekati akhir. Namun hatinya tenang, ia telah menunaikan tugasnya, dan di sampingnya berdiri seorang penerus yang siap. Api Tuhan tidak akan padam. Dan di cakrawala pelayanan itu, samar-samar sudah tampak babak terakhir hidup Elia, perjalanan menuju langit. Hari itu datang, hari yang telah dinubuatkan Tuhan, hari ketika Elia akan diangkat ke surga. Tidak ada kematian yang menantinya, melainkan sebuah perjalanan ilahi menuju kekekalan. Langit tampak jernih, tapi di dalam hatinya, Elia tahu badai surgawi sedang menunggu. Pagi-pagi benar Elia dan muridnya, Elisa, berjalan dari Gilgal. Suasana di antara mereka hening, seperti dua jiwa yang tahu waktu perpisahan sudah dekat. Elia menatap Elisa dengan lembut dan berkata, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Namun Elisa menjawab dengan tekad penuh kasih, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Mereka pun berjalan bersama. Di Betel, anak-anak nabi datang dan berbisik kepada Elisa, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini Tuhan akan mengambil gurumu daripadamu?" Elisa mengangguk, air matanya tertahan. "Aku tahu, tetapi diamlah." Elia mencoba lagi memisahkan diri, berkata, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yerikho." Namun Elisa tetap teguh, "Demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau." Dari Yerikho mereka melangkah menuju sungai Yordan. 50 anak nabi mengikuti mereka dari jauh, menyaksikan dalam diam. Ketika mereka tiba di tepi sungai, Elia menanggalkan jubahnya, menggulungnya menjadi seperti tongkat, lalu memukulkannya ke air. Seketika itu air sungai terbelah ke kiri dan ke kanan, dan mereka berjalan di tengah tanah kering. Saat menyeberang, Elia menatap Elisa dengan lembut. "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku diambil darimu." Elisa menjawab dengan suara bergetar, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Elia tersenyum kecil, "Permintaanmu berat, tetapi jika engkau melihat aku ketika aku diambil darimu, hal itu akan terjadi bagimu." Mereka terus berjalan dan berbicara, mungkin tentang kasih setia Tuhan, tentang masa-masa pelayanan, tentang iman dan pengharapan. Dan tiba-tiba, datanglah kereta berapi dengan kuda-kuda berapi, memisahkan mereka berdua. Eleding kau batam pangin badai menuju ke surga. Gulain si taman saum seperti 1000 sayap malaikat. Api memancar namun tidak membakar. Itu adalah cahaya kemuliaan Allah sendiri. Elisa menatap dengan mata terbelalak, air matanya jatuh deras. Ia berseru, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Lalu Elia lenyap dari pandangan. Hanya jubahnya yang jatuh ke tanah.
Elisa memungutnya dengan tangan gemetar. Warisan itu kini ada padanya. Dengan jubah itu, Elisa kembali ke tepi sungai Yordan. Ia berdiri di tempat yang sama, menggulung jubah itu dan memukulkannya ke air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allahnya Elia?" Air itu pun terbelah kembali. Anak-anak Nabi yang melihat dari jauh berseru. Roh Elia telah hinggap pada Elisa. Langit kembali sunyi, tapi di surga terdengar sorak malaikat. Elia tidak mati. Ia hidup di hadapan Tuhan, menjadi saksi bahwa kematian bukan akhir bagi orang yang setia. Mismit jadi lambang pengangkatan, tanda bahwa Tuhan berkuasa membawa umatnya langsung ke hadiratnya. Dan demikianlah berakhir kisah Elia, Nabi api, yang hidupnya penuh mujizat. Doanya mengguncang langit. Hatinya pernah hancur, namun akhirnya diangkat dalam kemuliaan. Sebuah kehidupan yang menunjukkan bahwa kuasa Tuhan nyata bagi mereka yang berjalan dalam iman, ketaatan dan kerendahan hati. Elia naik ke surga, tetapi warisannya tetap tinggal. Iman yang membakar hati setiap orang yang percaya.